dan juga ada Skybox 19 juta lapangan pekerjaan. Itu agak aneh ya teman-teman ya. Kalau nggak salah sekolah-sekolah tuh masih online. Ke depan tuh sekolah tuh ada satu hari offline, online atau kenapa gitu. Tapi satu satu project pemerintah satu tetap jalan itu. Ya nggak mau sebut projectnya apa, cuman ya wajib tetap jalan. Siswanya sekolahnya online, tapi harus mengambil objek tersebut ke sekolah kan kayak aneh gitu ya. Katanya mau hemat bensin, tapi tetap disuruh ngambil ke sekolah, agak agak aneh. Ya udah, kita lanjut aja. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan coba pakai 3JS, tapi alhamdulillahnya kita udah nggak ngoding. Jadi nanti bakal ditunjukin juga, bakal tak kasih preview lah. Lebih jelasnya nanti sama Mas Akif sama Mbak Risma. Kita akan menggunakan yang namanya itu 3JS Editor. Nah, 3JS Editor merupakan platform web yang disediakan oleh 3JS sendiri. Nah, platform 3JS ini adalah platform, mana nih? Nah, ini material 3JS Editor. Ini adalah platform web, jadi website gitu loh. Teman-teman nanti bisa membuat apa yang kita lakukan selama 2 minggu kemarin. Jadi membuat scene, ngebuat renderer, ngebuat objek mesh kayak box, pair, cylinder, torus, kemudian ngasih material, ngasih lighting, ngasih skybox, ngasih tekstur, semua dalam platform website. Jadi hari ini tuh sama sekali kita nggak akan ngoding. Ya ada ngodingnya cuman 2 baris, 3 baris lah nanti buat animation. Nah, itu akan kita lakukan pada hari ini. Jadi di materi terakhir kita akan membuat 3JS tapi di website. Nah, itu seperti itu. Nah, teman-teman, ini review singkat lagi dari yang telah kita lakukan minggu lalu, 2 minggu lalu sampai minggu lalu, yakni komponen-komponen dari 3JS, yakni dari renderernya yang 3 baris script yang nggak perlu diubah. Kemudian ada scene, yang dari kemarin tak bilang scene adalah ruangannya. Ruangan di mana objek 3D akan disimpan. Kemudian ada kamera ini bisa dua, ada ortografik, ada perspektif, teman-teman bisa atur nanti mau VOV-nya dan lain sebagainya. Kemudian mesh. Kalau di 3JS, objek itu namanya mesh. Mesh adalah gabungan dari objek 3D, geometri, sama materials. Jadi keduanya digabung jadi satu namanya mesh. Nah, materialsnya minggu lalu kita sudah belajar tuh. Ada standard, ada basic, ada foam, ada lambert, ada cartoon, atau tuni gitu ya. Dan teman-teman juga bisa menambahkan tekstur dengan proses namanya itu UV unwrapping. Kemudian ada namanya itu lighting. Teman-teman sudah belajar minggu lalu lighting, ada ambience lighting, hemisphere, ada point, ada directional sama rectangle kalau nggak salah. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari 3JS. Teman-teman tolong ini diingat karena ini menjadi poin penting. Kunci untuk 3JS itu di jalan. Jadi kalau misalnya 3JS itu nggak ada render, ya dia nggak bakal tampil di layar. Kalau nggak ada scene, ya nanti objek 3D tampil di mana. Jadi semua itu satu kesatuan padu ngebentuk sebuah environment 3JS. Ya, gitu ya. Ini renderer, scene, kameranya, geometri, tekstur, dan ada lighting. Nah, pada hari ini teman-teman, kita akan menggunakan yang namanya itu 3JS Editor. Nah, dalam 3JS Editor nanti itu sama persis teman-teman. Kayak kita ngoding. Nah, dalam artian teman-teman nanti perlu mendefinisikan scene-nya dulu. Mana objek 3D-nya, mesh-nya, apa materialsnya, lighting-nya yang mana, kameranya tipenya apa. Nah, itu semua kita perlu definisikan. Sama kayak ngoding. Kalau ngoding kan kita pakai baris-baris HTML sama JavaScript ya kemarin ya. Nah, sekarang semuanya itu sudah bisa diotomatisasi dengan website. Nah, gitu. Jadi nanti ini ngoding sebenarnya itu sama aja kayak kita ngoding kemarin. Teman-teman yang paling penting adalah tahu apa aja komponen-komponen 3JS yang harus digunakan. Oke, ini nanti tampilannya 3JS Editor. Teman-teman nanti silahkan cari aja di Google, ya ini 3JS Editor ini. Nanti linknya yang ini, 3js.org/editor, bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tak tunjukin secara sekilas ya, apa aja yang bisa digunakan. Satu, di bagian kiri file itu kita bisa nge-save, jadi dia itu bisa nge-export sama bisa nge-import file 3JS. Kemudian ada import export sudah ya udah gitu doang. Nah bagian ini yang tak tandain itu buat satu, ini buat move object 3D, kemudian ini rotate object 3D, terus ini buat scale object 3D nanti tak tunjukin. Jadi masing-masing move, rotate, scale itu bisa kita atur x y z-nya, jadi sudah 3 dimensi. Kalau di coding ini diatur di sini.
misalnya cube ya, cube titik position, position, position titik X sama dengan, nah ini. Nah ini buat ngatur posisi kan. Kalau rotation tuh buat ngatur rotasi, kalau scale itu buat ngatur skala. Nah semua itu teman-teman daripada ngoding ya udah kita pakai aja tools-tools interaktif seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ada add. Nah, di add itu nanti isinya semua mesh 3D yang kita bisa buat. Jadi bagian sini, nah ini adalah geometrinya. Yang minggu 5 kita belajar tuh gimana cara ngebuat cube ya pakai box. Kemudian ngebuat silinder, kemudian ngebuat torus, kemudian terakhir buat apa Eh, itu? Spare. Nah, spare. Nah, setelah itu juga bisa ngebuat semua. Jadi tinggal klik ini, di drag, masuk ke sini nanti muncul nih box itu. Udah deh, kita nggak perlu tuh ngatur-ngatur yang namanya scriptnya. Kita tinggal add apa nih mau objek dia mau tampilin. Nah, tinggal muncul nanti di situ. Nah, bagian yang bawahnya, yang ini adalah lightingnya. Yang kemarin kita praktekin. Ada ambience lighting, directional, hemisphere, seterusnya itu ada di sini. Dan paling bawah adalah kamera. Kamera ada dua doang ya, ada ortografik sama perspektif. Nah, di sini yang scene ini kayak layer kalau misalnya di desain. Jadi nanti semua yang kita tambahkan ke sini, baik kamera, baik scene, baik objek, baik lighting, baik semuanya lah, bakal muncul di sini. Kayak layer gitulah. Kalau di QGIS, di ARSIS itu kayak layer gitu. Nah, di sini nanti teman-teman, di background ini, yang ini, kita bisa kasih skybox. Nanti tak tunjukin. Ini bisa buat ngasih skybox. Nanti di situ. Kemudian yang bagian bawah sini, nah nanti klik ini, yang ini. Materials ini kita bisa ganti. Otak-atik atur sesuka hati itu bisa. Mau atur shininess-nya, wireframe, properties, warna, jenis material, semua bisa selesai di sini. Jadi intinya yang pengen tak sampaikan teman-teman, kemarin tuh kan kita ngoding tuh. Nah, pas ngoding kita buat apa? Scene, ngebuat renderer, ngebuat objek 3D, ngasih material, ngasih lighting. Nah, semuanya itu kita lakukan di sini di website dengan cara interaktif. Jadi teman-teman jangan lupakan komponennya. Komponennya itu sebenarnya sama yang ini. Guys, wow, kembali. Nah, sebenarnya komponennya ini doang, 5 itu doang. Ada renderer, ada scene, ada kamera, ada mesh itu ada geometri sama material sama tekstur sama lighting. Udah, mau dia ngoding kayak, mau dia pakai aplikasi website ini kayak sama semuanya. Gak ada bedanya. Jadi gitu. Jadi teman-teman jangan sampai bingung. Maksud ini apa sih? Maksud ini adalah yang kita lakukan kemarin sebenarnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya buat skybox ya. Nanti tinggal ini di background ini. Terus ganti Equiwrap, terus ini pilih. Ya, nanti bisa di demo ini sama Mas Akif ya. Oke, ini masih sama kayak yang kemarin, mengimport model 3D dari Sketchfab ataupun yang lain juga boleh. Dengar-dengar dari kelas sebelah katanya Sketchfab tuh harus loginnya pakai Epic ya sekarang ya. Ya, sebenarnya nggak harus Sketchfab, ya terserah teman-teman. Yang penting model 3D, bebas apa saja. Kemudian nanti tugasnya teman-teman ya sama kayak minggu lalu kayak cuman sekarang nggak perlu ngoding. Jadi teman-teman perlu mencari skybox ya foto random bebas ini juga foto orang random. Kemudian objek 3D ini ambil dari Sketchfab aku. Kemudian masukin ke dalam 3ds Editor. Kemudian nanti teman-teman bisa atur materialnya nih yang kemarin kita belajar nih. Ada jenis-jenis materials, ada basic, normal, Lambert, Phong, Tune, sama standar, macam-macam. Kemudian ini propertiesnya. Kalau kemarin kan harus ngoding tuh kalau mengatur properties. Sekarang tinggal klik klik aja selesai. Bisa ngatur color, specular ini buat tingkat apa? Yang berkilau-kilau itu. Kemudian seterusnya. Dan terakhir ini buat UV texture mapping nih. Yang ini. Yang kemarin kan minggu 6 kita perlu ada ngoding sedikit kan di minggu 6 itu. Nah sekarang tinggal klik map, kemudian pilih deh figurnya mau dijadiin tekstur, selesai. Jadi ya ini sebenarnya rangkuman lah dari minggu 5 minggu 6. Cuman sekarang lebih enak, nggak perlu ngoding, tinggal klik-klik aja. Yang penting teman-teman tahu klik apa, ngasilkan apa. Nah gitu. Kayaknya sih harusnya materinya sih terkaitnya itu doang. Oke ini terkait lighting ya. Lighting. Ini terkait kamera. Ini kamera bisa kita atur posisinya dan arah hadapnya. Nanti kamera bisa diatur di sini nih. Ini. Jadi secara default nanti kamera itu sudah ada, cuma nanti kita bisa ganti kamera sendiri. Nah, ini nanti yang perlu teman-teman perhatikan, cara menambahkan animation pada objeknya.
Nanti di bagian di script ini. Ini, script, kemudian klik new rotation. Nah, nanti perlu masukkan kodenya. Nanti bisa dipandu sama asisten ya. Oke, kayaknya udah itu doang teman-teman. Nanti diminta untuk membuat model, memasukkan ya lebih tepatnya, mencari model 3D di Sketchfab, memasukkan ke dalam 3ds Editor, kemudian menambahkan skybox, mengatur lightingnya, mengatur materialsnya. Jadi ini kayak rangkuman dari minggu 5 minggu 6, tapi kita nggak perlu ngoding. Ya, minggu 5 minggu 6 digabung jadi satu, tapi kita lakukannya di 3ds Editor. Teman-teman nanti silahkan cari objeknya, bebas saja, terus cari skybox-nya. Skybox-nya ini bisa ada Raven atau pakai PNG biasa juga bisa teman-teman, dari gambar biasa. Kemudian ya atur-atur lighting, materials, dan kemudian nanti dibuat laporannya. Seperti itu. Mungkin tak tunjukkan sekilas dulu, lebih detailnya nanti ya. Bisa diikuti sama asisten. Sebentar. Sebentar. Em, oh ini yang tadi ya, sorry. Nah ini bentukannya. Kalau pertama kali lihat, ini kan. Em, bagian ini buat nambahin mesh nih, banyak nih. Ini yang tadi tak bilang nih, kalau misalnya kita klik ini, misalnya box, nah nanti seperti ini nih. Udah deh teman-teman, tinggal ini buat moving, ini buat rotate nih, motor ya. Enak gitu kan, ini buat scaling. Scaling itu sudah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu loh. Kemudian kita bisa atur nanti nambahin lighting, nambahin kamera. Kemudian kalau mau atur materials nanti bisa di sini nih, materials. Nah, kita mau ganti apa? Mesh standar kah? Mau ganti warna kah? Nah, itu gampang banget. Jadi ini tuh mempermudah proses kita ngebuat model 3D lah. Ini kita kasih picture misalnya apa gitu. Nah, gitu. Nah, ini juga bisa. Terus kalau mau buat skybox tuh di sini, di scene, salah. Oh, di sini benar di atas. Accurate, foto random aja ya. Nah, udah jadi skybox kan. Nah, itu. Jadi ya ini sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita yang minggu lalu kesan ngoding ya. Kesan ada skripnya apa nih artinya nih. Ya udah, sebenarnya kita bisa lakukan hal yang sama di 3ds Editor. Mungkin itu sebenarnya teman-teman tugasnya nanti diminta ngebuat ya ini. Bukan ngebuat kayak gini maksudnya ya. Ya silakan objek 3D-nya bebas, skybox-nya bebas, terus kasih lighting, kasih material ya biar bagus-bagus menarik lah. Sekreatif teman-teman. Mungkin itu ya. Mungkin sekilas kalau misalnya tidak ada pertanyaan kita bisa lihat demonya dulu ya. Bisa mendemokan masing-masing toolsnya oleh Mas Akif dan Mbak Risma buat 3ds Editor. Mungkin itu ya. Monggo mungkin ya. Aku izin share screen ya, Mas. Oke, oke. Eh, maaf. Masih. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Kelihatan, Riz. Ya, Mbak. Oke. Eh, di sini aku mau demoin buat tugas minggu ke-7 ini ya. Pertama, kalian bisa buka 3GS ini kayak kemarin. Terus di tools ini ada editor. Atau kalian bisa buka di link yang tadi sama aja. Nah, terus eh, buat backgroundnya, kalian bisa download kayak kemarin di apa namanya ADRI di Polyhaven. Kalian bisa pilih sesuka kalian ya, kayak minggu kemarin sama aja, mau pakai yang minggu kemarin juga boleh. Terus buat objeknya kalian bisa download
dari Sketchfab atau 3D Warehouse. Tapi buat 3D Warehouse tuh harusnya pakainya GLB, ingat aku. Cuma nggak bisa kebanyakan tuh. Jadi mungkin pakai Sketchfab aja, kayak minggu kemarin. Kalian bisa search terserah kalian mau objeknya apa ya. Nah, terus langsung aja ya mungkin. Ini pertama buat backgroundnya, kan di sini kan ada background masih default. Nah, diganti ke Equirect. Equirect, terus di sini klik mau pakai skybox-nya apa. Bebas. Nah, misal tadi aku udah download ini ya, udah download skybox-nya. Nah, nanti misal ini ada matahari nih di sini. Nah, kalian bisa atur cahayanya tuh, misal cahayanya dari sini, kayak gitu loh. Bebas kalian mau skybox-nya yang kayak apa. Terus buat tambah objeknya, kalian bisa klik File, terus Import, terus klik aja yang udah kalian download itu. Nah, dari Sketchfab tadi udah muncul gini, tapi masih agak kecil ya. Ini ya. Nah, kalian bisa atur lewat ini nih, 3 tools di bawah ini buat kayak dilatasinya gitu, ini buat rotasinya, ini buat scale up-nya, atau di sini juga bisa sih buat position, rotasi, scale-nya di sebelah kanan. Tapi kayak agak ribet, jadi mending di sini langsung. Misal mau scale up ini orangnya gitu, tinggal kalian atur aja X, Y, Z-nya sesuai kemauan kalian gimana, kayak gitu. Nah, misal gini ya. Nah, terus kalau udah, kalian tinggal, sebenarnya cuma tinggal nambahin ini sih, lighting aja. Kalau mesh, bebas kalian kalau mau ditambahin box atau apa segala macam di sini gitu. Tapi kalau mau tambahin pakai objek Sketchfab lagi juga nggak apa-apa. Objeknya lebih dari satu, tinggal tambahin lighting. Di sini ada ambient, direct, hemisphere, point, sama spot. Kalau ambient ini tuh kayak suasana gitu, jadi dia merata. Kalian bisa atur juga. Nah, tapi di sini tuh dia kalau lighting nggak bisa kayak di scale up gitu. Kalian bisa aturnya tuh di sini. Di intensitasnya ini kalian tambahin gitu. Misal jadi 5 kayak gitu ya. Nah, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Pokoknya kalian aturnya tuh intensitas buat cahaya tuh. Misal kalau yang kelihatan tuh direct, direct. Misalkan mataharinya dari sana ya, dari sebelah sana, agak ke atas. Kalian atur aja kayak mau sebelah mana yang kena cahaya, sebelah mana yang lebih gelap kayak gitu. Nah, buat ininya intensitasnya bisa kalian naikin lagi. Nah, jadi lebih cerah. Jadi kalau intensitasnya semakin tinggi itu bakal semakin putih gitu. Ini juga lighting yang lain kayak point juga bisa kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini nih per layernya di scene ini. Kalau poin dia tuh kayak satu objek gitu, cuma emang agak rada di zoom gitu loh. Ya, nggak terlalu yang kelihatan banget. Bebas kalian mau pakai lighting yang mana aja, mau pakai semuanya juga boleh. Terus apa lagi ya? Oh, buat kayak ngatur material, script gitunya, kalian mencet aja objeknya tuh 2 kali, terus ntar bakal muncul ini buat geometrinya, terus materialnya nih bisa kalian ganti tadi yang udah Mas Kak jelasin. Terus di sini ada scriptnya juga gitu. Itu sih sebenarnya gitu aja, cuma nambahin background di sini.
terus tambahin objeknya lewat import, terus atur lighting aja. Em, Harusnya sih cuma kayak gitu ya, cuma mungkin Sakif mau nambahin sesuatu lagi? Boleh aku nambahin dikit ya. Pakai share screen aja nggak apa-apa. Oke, bentar. Kelihatan kan ya? Udah jelas. Jadi, tadi kan udah disampaikan di semua buat tutorial dari awal, cara masukinnya gimana. Di sini aku cuman mau nambahin sedikit. Jadi, tadi Mas Calvin juga sempat mention kalau ada sedikit animasi ya, script. Nah, sebetulnya kalau untuk di 3JS ini, kalau kalian kan sebelum-sebelumnya udah belajar yang pakai VS Code itu pakai HTML kan. Nah, kalau di 3JS ini dia pakai bahasanya yang JavaScript. Jadi karena dia 3JS, dia pakainya library JavaScript. Nah, di beberapa objek 3D di download dari Sketchfab itu, mereka udah ada animasinya. Nah, cuman untuk beberapa objek juga dia masih objek yang statis. Jadi kayak nggak ada animasinya buat gerak apapun. Nah, eh, tadi udah ditambahin di sana buat yang lighting sama import-importnya ya. Aku cuman mau tambahin sedikit tentang yang nambahin animasinya. Jadi teman-teman itu bisa mungkin diklik dulu animasinya, kayak diklik dulu, terus kita kan tahu dia ada di layar yang mana. Nah, terus di layarnya itu kita klik, kita masuk ke script. Nah, terus teman-teman kan di bagian scriptnya nanti bakalan kosong. Jadi teman-teman bisa klik new aja, new terus tambahin. Misal di sini aku mau kasih eh, animasinya itu berupa rotasi. Nah, karena aku udah ada apa script yang buat rotasi, aku langsung pakai aja di script yang rotasi ini, rotasi yang atas. Klik edit. Nah, ini teman-teman kalau mau SS boleh, mau cari referensi lain juga boleh. Terus, pokoknya ketikin dulu function update event. Ini kayaknya udah default. Terus tambahin di baris bawahnya, itu ada this dot rotation dot y plus sama dengan 0,1. Nah, 0,1 ini buat eh, waktunya, kayak kecepatannya gitu. Nah, terus kita silang. Kita pergi ke project buat ngecek animasinya itu berjalan atau enggak. Kita klik play. Nah, ini objeknya udah mulai gerak-gerak semua ya teman-teman. Dari atletnya, bolanya, sama pialanya. Nah, buat ngatur animasinya, kalau untuk eh, beberapa objek itu biasanya emang diaturnya satu per satu. Nah, aku mau kasih contoh juga di sini tadi kan bagian piala itu dia muter-muter ya teman-teman. Tapi dia itu nggak ada skripnya. Nah, berarti ketika download dari Sketchfab itu, dia memang udah include ada animasinya. Sedangkan yang kayak atlet, terus bola, dia ada skripnya di sini. Kita bisa bikin skripnya, misalnya bola ditendang gitu ya. Itu kita bisa nambahin skripnya sendiri. Nah, itu nanti monggo silakan kreativitas teman-teman aja. Kayak dari perspektif kameranya juga teman-teman bisa atur. Tadi udah ditambahin juga sama Mas Kelvin dari awal kayak fotografik sama perspektif. Misal di sini aku mau nambahin perspektif kamera. Kok nggak mau diklik? Oh, ya teman-teman nanti add aja kamera gitu kan. Terus perspektif. Nah, di sini aku udah atur beberapa perspektif kamera. Salah satunya yang ini kalau nggak salah. Nah, iya benar. Jadi perspektif kamera itu dia
bisa diatur kayak letak kameranya akan ada di mana buat scene-nya gitu. Kalau ortografik itu juga bisa diatur, ini apa ya? Pokoknya ada perspektif sama ortografik gitu teman-teman. Kalau dari yang perspektif itu dia bisa menjangkau lebih luas nih kayak garis-garis oranye itu ada yang ke kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Itu kayak jangkauan dari si perspektif kameranya itu. Sedangkan kalau yang ortografik itu dia hanya lurus. Jadi objeknya itu kayak nggak bisa terscale gitu loh. Jadi kayak kelihatan nggak? Ortografik. Nah ini kan zoom, dia nggak bisa di maju mundurin. Tapi kalau perspektif kamera dia kayak masih bisa diatur gitu letak-letaknya. Oh kalau letaknya bisa, cuman kayak luas area mana yang akan dijangkau itu lebih enak pakai perspektif kamera. Nah, terus tadi untuk objek mungkin aku sedikit nambahin di awal kayak misal kita mau nge-scale gitu ya, nge-scale suatu objek. Nah, biar objeknya itu tetap seimbang, teman-teman bisa nge-scale-nya, misal kita kayak mau nge-scale sekitar segini. Aduh, kok ini doang? Misal mau nge-scale kayak sebesar ini untuk eh, horizontalnya gitu ya. Nah, ini kan di bagian bawah kanan teman-teman kalau teman-teman lihat, ini ada angka yang berubah 1,913. Nah, ini di copy aja, terus di paste di kolom di sel sebelahnya. Nah, jadi dia udah ke scale buat ukuran yang tetap seimbang. Itu bonus sama. Ya gitu teman-teman. Kalau mau render image juga bisa. Tapi itu kayak optional biar nggak kelihatan garis-garisnya aja. Udah mungkin itu aja dari aku. Ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung? Gimana teman? Ada yang pengen nanya mungkin? Ada yang udah nyobain atau belum? Mas, mau tanya Mas, Gimana gimana? itu waktu masukin file GLTF-nya itu kok nggak bisa ya Mas? Hal apa? Waktu mau masukin file GLTF-nya ke 3GS editor Oh, itu nggak bisa. coba-coba Kev, di demoin Kev. Oh, Harusnya nanti zipnya kalau nggak salah. Zipnya nanti ada muncul sebagai root apa gitu. coba aku contohin ya. Ini aku pakai Mm-mm. aja empty. Ini kok nggak mau ya? Bentar aku refresh. Berat itu, berat. Nah, Ini eh, teman-teman kayak impor aja. iya. Itu biasanya zip. Benar yang kata Mas Calvin tadi, dia sorry, maaf. Tadi kelempar ya. Sebentar.
Tes tes udah masuk belum? Guys, maaf nih kayaknya jaringanku agak nge-lag gitu. Tapi intinya kalau mau impor itu, dia pakai file zip-nya. Jadi yang diimport itu file zip-nya, teman-teman nggak perlu ekstrak, tapi langsung diimport file zip-nya. Nah, ini aku udah berhasil nge-import, cuman kayak hitam semua. Kayaknya karena sinyal gitu deh. Aku tak bantu share screen, Bang. Boleh, boleh Riz, minta tolong Riz. Sik. Belum ada lighting mungkin Kev. Makanya gelap semua deh. Oh iya, Oh iya, aku lupa nambahin tadi buat skybox-nya ini, kalian pakai yang 1K atau 2K aja. Kalau kata aku yang, kok biru? Yang, apa namanya, yang 1K aja, biar jadi nggak juga. terlalu gede juga. Kalau kemarin kan masih yang 4K ya. Nah, ini 1K aja. Terus, nah, kalau buat impor, gambar tinggal pakai zip-nya tadi, dipencet aja, terus ini import GLTF. Harusnya langsung muncul kayak gini sih. Terus, udah tinggal kayak gini sih. Langsung bisa ke import. Tadi William gimana? Bisa nggak? Ya udah bisa Mas. Oke, mungkin sinyal mungkin. Mungkin ada lagi mungkin teman-teman. Tadi sudah didemokan oleh Mbak Risma sama Mas Akif. Yang penting nanti ada objek. Kalau di ini ya di lognya itu tulisannya ini apa? Beberapa objek gitulah. Ya mungkin tadi kayak yang Mas Akif itu kan ada dua dua objek dalam satu bangunan. Teman-teman bisa download beberapa objek itu. Kemudian diberikan animation. Animationnya itu yang tadi yang pakai apa script. Jadi di bagian tabnya sebelah material pokoknya paling pojok itu ada script. Nah scriptnya itu bisa diekspor aja, bisa position titik Y itu berarti dia muter searah sumbu Y kayak tadi Mas Akif atau sumbu X, sumbu Z atau translation jadi bukan rotation atau scaling ya itu jadi bisa diekspor aja sih. Itu mungkin ya. Yang penting ada dijelaskan aja di laporannya pakai objeknya apa, script animation sama lighting. Nah, itu juga penting itu. Mungkin itu mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi nggak, teman? Atau cukup teman-teman silakan cobain sendiri gitu. Nanti kalau ada kendala baru ditanyakan bisa personal ke asisten atau ke aku gitu atau gimana? Mau coba dulu?
Oh, kayaknya nggak ada yang tanya lagi. Mungkin itu ya, mungkin ada tambahan nggak, If, Risma? Udah aman Mas dari aku Mas. Kayaknya udah dijelasin semua sih, ha, dari awal. Tuh pokoknya kan lihat aja recordnya. Aku nggak tahu ini recordnya di pengajaran ya kayaknya ya. Baru ingat. Oh iya, ternyata nggak di record. Semoga teman-teman record ya. Yang tadi caranya gampang kan, tinggal tinggal tambahin objek, terus ngatur-ngatur, tambah-tambahin ini deh. Objek-objek kecil misalnya apa gitu di sekeliling objek teman-teman. Tambahin pencahayaan, tambahin tekstur misalnya, terus tambahin skybox itu berarti nanti di sini harusnya nih. Di sini udah sih nanti animationnya ditambahnya tuh di sini di script ini. Nah nih di sini. Ya boleh teman-teman masukin di sini sih room tadi sintaksnya buat objek. Mungkin itu ya teman-teman ya. Gak ada lagi yang pengen tanya? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau misalnya cukup teman-teman, mungkin dicoba dulu. Jangan terlena sama deadline yang lama, karena ini kan minggu terakhir kan. Kita artinya tak mundurin, karena bisa aja apa yang kita praktekkan di praktikum minggu ini tuh muncul di UTS gitu. Jadi tetap dicoba mengerjakan laporan praktikumnya, karena mau tahu berguna untuk UTS-nya. Itu ya, kita UTS, aku belum lihat jadwal, praktik kafe tanggal berapa, cuman kita mulai tanggal 6 nih. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 2 itu teman masih masuk karena minggu 7. Cuman minggu 7 kita udah selesai karena kita kan dulu awalnya mulai itu hari Kamis atau Jumat gitu ya. Jadi kita udah selesai, kita nggak ada utang. Nanti teman-teman mulai UTS tuh dari tanggal 6 April ini sampai tanggal 17. Nah, aku belum lihat nih praktik kafe kapan. Cuman praktikumnya itu bola top, jadi praktek. Itu ya. Setelah UTS nanti teman-teman bakal lanjut sama Pak Cecep ya. Ini SketchUp kalau nggak salah. Kemudian ada VR, QGIS 23JS sama FinPro. Udah, kalau nggak salah sih itu materinya. Ya, itu teman-teman ya. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan hati-hati yang balik mudik besok atau minggu. Semoga selamat sampai tujuan. Kita jumpa lagi di kampus hari Senin ya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau absen, nanti bisa chat Japri aja. Terima kasih juga Mbak Risma, Mas Akif sudah mendemokan. Kita akhiri dulu. Teman-teman silahkan coba mandiri sampai sebisanya. Nanti kalau ada kendala bisa Japri ke kami-kami. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, makasih Mas. Oke.